وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون
في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Haji Irfan Said Sarjana Agama. Semoga yang membacakan dan mendengarkan kalam wahyu ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, masuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Dirjen Ustadz Amin Rahma Sarjana Pendidikan, disilakan naik ke atas panggung. Setelah ini kita ambil kupon door prize 5 ya Mas Jakam. Ini yang subsidi 5 juta. Baik, nanti yang 5 juta. Iya. Dari Atim Biro Umroh Atim Nabila Utama. Ya. Pak Jayadi mau turun? Iya, biar ngambil. Oh iya. Yang
paling depan duduk monggo setunggal Ustaz. Setunggal. Nah, katakan mari. Iya, jadi undian yang akan kita berikan door prize pada kesempatan ini adalah voucher senilai 5 juta rupiah, sebanyak 5 voucher. Disiapkan nomor undiannya, dibuka betul-betul, mudah-mudahan hari ini menjadi rezekinya Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya hanya 5 orang ya. Iya, selain dari voucher sebesar 5 juta rupiah, ada juga beberapa voucher yang nantinya langsung diterima oleh Bapak dan Ibu. Ya, ini ada voucher langsung saja saya sebutkan nomor undiannya. Nomor undiannya adalah 1932. Sekali lagi 1932. Sekali lagi 1932. Berikutnya 6759. 0759. Sekali lagi saya sebutkan 0759. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad LC, kemudian ada Ustaz Salim Afila, ada Ustaz Lukmanul Hakim, dan juga ada Ustaz M. Faizan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini. Untuk acara berikutnya, sambutan Ketua Panitia Gunung Kidul Mengaji oleh Kiai Haji Fatfur Rahman LCMR. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, sesepuh-sepuh, wabil atas, dumateng panjenenganipun Yai Haji Profesor Dr. Abdul Somad ahlan wa sahlan di Gunung Kidul. Alhamdulillah tahun ini kita dapat keberkahan lagi kehadiran beliau bersama dengan Ustaz Salim Abdullah ahlan wa sahlan dan Ustaz Lukmanul Hakim ahlan wa sahlan dan Ustaz Izar ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, dan juga para ulama dan sesepuh Gunung Kidul. Alhamdulillah kita juga kehadiran Ketua MUI Bapak Kiai Haji Dr. Asrofi, Bapak sesepuh dari Muhammadiyah, dari NU. Alhamdulillah semuanya hadir. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Bapak Ibu semuanya apa kabar? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Gunung Kidul mengaji, Bapak Ibu rahmatullah Allah. Alhamdulillah. Tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semuanya hadir berkumpul di majelis ini, yang mana Allah menggerakkan hati kita semuanya, dan hari ini kita kedatangan kerawuhan tamu yang paling agung. Semoga kita semuanya senantiasa dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah Gunung Kidul mengaji ini merupakan wadah silaturahim kita semuanya, bahwa Gunung Kidul mengaji tidak milik satu ormas atau tidak dimiliki satu lembaga, tetapi Gunung Kidul mengaji adalah milik kita semuanya. Sehingga alhamdulillah hari ini Bapak sesepuh dari Muhammadiyah, dari NU, dan juga hari ini Banser Kokam dari FHI dan seterusnya, alhamdulillah semuanya hadir. Insyaallah dengan kita senantiasa menghidupkan Gunung Kidul mengaji, Gunung Kidul menjadi tempat yang insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, sebagaimana yang dulu beliau sampaikan saat datang pertama kali ke Gunung Kidul, Ustaz Abdul Somad beliau menyampaikan, saya kira Gunung Kidul itu adalah gunung yang ada kidul-kidulnya, yang dulu beliau menyampaikan begitu. Dan alhamdulillah saat beliau datang ke Gunung Kidul, melihat Gunung Kidul itu hijau, dan alhamdulillah insyaallah ini merupakan tanda-tanda kebaikan untuk kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para pengampu kebijakan dari pemerintahan Gunung Kidul, dan juga para kiai ulama, dan juga para hadirin yang telah ikut hadir meramaikan acara kita, dan juga tidak lupa kepada para sponsorship yang alhamdulillah sampai hari ini dan sampai acara ini terlaksana dengan baik, dan juga alhamdulillah atas berkat dan juga atas bantuan dari kawan-kawan panitia, dan alhamdulillah kepanitiaan di sini juga melibatkan anak-anak muda atau remaja dari SMA 1, dari SMAN 1 Wonosari, SMAN 2 Wonosari, dari juga SMA, SMK 1, SMKN 2, SMKN 3, SMK Muhammadiyah Wonosari, SMK Muhammadiyah Pelayan, SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin. Dan insyaallah ke depan Gunung Kidul mengaji kita jadikan sebagai wadah untuk bersilaturahim dan wadah untuk menjadikan Gunung Kidul semakin pandai dan semakin bijak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakumullah khairan kepada kedua panitia guru bidang ngaji yaitu Kiai Haji Fathur Rahman LCMI. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita mendengarkan dengan khusyuk mauidhah hasanah dari para guru-guru kita, dari Ustaz Salim Al-Filah, Ustaz Luqmanul Hakim, dan Ustaz Muhammad Faizal. Juga hadir Ustaz Muhammad Rosadi. Kepada Ustaz Salim Al-Filah disilahkan. Ini Gunung Kidul Handayani Jogja lantai 2. Engkang kita takdimi Ustaz Luqmanul Hakim saking Pontianak. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalau wau pesen Ustaz bubur ngagem jangan lombok. Surgawi ya Ustaz ya. Masya Allah. Padahal nggak pakai daun kesum Ustaz. Kalau di Pontianak itu buburnya pakai daun kesum. Kalau sini cukup pakai jangan lombok hijau. Masya Allah. Yang kita takdimi guru kita semua Ustaz Muhammad Faizal Hidayatullah, sing pun kraos onten sing mlebet kenggenan jin, nanti bisa dirukyah sama beliau. Makanya pas beliau ngisi kok krasa rada pripun-pripun matur nggih Bu. Reaksi niku namine. Ingkang kita takdimi Ustaz Hamad Rosyadi LC Al-Hafid niki Ustaz ning mondo-mondo wajah Korea Bu. Mangke kados matur piyambak ngatos-atos ampun ngiris-ngiris jentik kados wanita Mesir melihat Nabi Yusuf nggih. Engkang kita takdimi para masyayikh, para kiai, para sepuh, alim ulama Kabupaten Gunung Kidul, saking Majelis Ulama Indonesia, saking Muhammadiyah, saking Nahdlatul Ulama, ugi para pangban-pangbating projo, Bapak Bupati sedaya jajaran ingkang sampun paring fasilitas pengaosan Wang Sinawang. Bu, preso Wang Sinawang. Wang Sinawang niku nopo? Hah? Bahasa Tionghoa. Mboten Wang Sinawang kados kita pahami artosipun urip iku mung Wang Sinawang hanya saling melihat satu sama lain lalu mengira yang dialami oleh yang lain lebih baik, lebih enak. Kados nika ibu-ibu yang panas-panasan sing ora nganggo payung mesti rumangsane nganggo payung luwe penak. Sing payungan ngarani sing nang ngisor tenda mesti luwe penak. Nyatane nggih mboten. Oh ya wis. Nasib nek ngoten niku. Nggih, piyambak-piyambak mugi-mugi engkang rada kepanasan sithik pikantuk ganjaran sing langkung ageng. Anjuk jenengan mengko do metu kabeh golek ganjaran. Nggih. Insyaallah mudah-mudahan dengan sedikit berpanas-panas bersama guru kita nanti diselamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Amin. Menawi kala wingi wonten Masjid Suciati Salimat wonten hadir in, wonten hadir out. Hadir in sing teng jero, hadir out sing teng jaba. Nek niki hadir in kalih hadir hot. Wonten sing teng jero, wonten sing kepanasan wae jenenge hadir hot nggih. Ini mudah-mudahan mengaji kita sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka Wang Sinawang menika tegesipun qanaah. Maka Wang Sinawang menika tegesipun ridho dumateng takdiripun Gusti Allah. Nek cara Mbak Woro Widawati nika lak wonten nyanyine nggih Bu nggih.
Gusti ajeng pripun malih yen niki sampun takdire kula manut dalane. Cocok mboten? Sepindah malih nggo bareng nggih. Gusti ajeng pripun malih yen niki sampun takdire kula manut dalane. Leres Bu? Manut Gusti Allah napa manut awake dhewe? Cocok. Rumiyin nonton sing ndonga, ya Allah sakniki manut jenengan, jenengan mawon sing ngatur. Wingi kula coba-coba ngatur dhewe ambyar kabeh. Manut Gusti Allah. Salah satunya manut Gusti Allah syukur. Syukur wonten ing pagi menika alhamdulillah rada eyup, rada edom ora patek panas dalam bentuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Can ora kena dianu kok iki komentari. Basan di komentari yuk panas meneh. Masya Allah tabarakallah. Jih, pokoknya hari ini kita ngaji bersama Ustaz Abdul Somad. Kula namung ben pembuka. Soalnya dianggap akamsi, anak kampung sini. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh setiap langkahnya sampai ke tempat thalabul ilmi ini menjadi pemudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan semua langkahnya sampai tempat ini menggugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan semua langkahnya sampai tempat ini menjadi yang meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya. Allahumma amin. Tempat Allah menurunkan malaikat yang memohonkan ampunan dan surga untuk kita. Allahumma amin. Tempat Allah menurunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita. Allahumma amin. Tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken supados panjenengan ora njuk muni ala jebule ato-ato panas-panas mengrungokke Ustadz Salim. Wis sering. Supados panjenengan boten nyesel rawuh mriki kula gambaraken wau fadilahe anggenipun ngaji ngaos insyaallah pahala donya akhirat kehitung jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Faizar untuk menyampaikan wairah hasanah singkatnya. Monggo. Mriki mawon nggih. Ustaz. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu? Saya alhamdulillah. Kula wong ngapak-ngapak dadi nembok. Omongane ora pada ya pakai bahasa Indonesia saja. Mboten sami nggih. Mboten lah. Orang ngapak ora kepenak ya. Nggih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya bersyukur sekali bisa hadir bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya warga Gunung Kidul, Jogja lantai 2. Ini tempat penuh kenangan sih bagi saya karena pernah ngonten juga di sini. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu Kanjeng Nabi itu pernah kedatangan salah seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Sahal ini orangnya ganteng, kulitnya putih kuning langsat, nggak ada bekas gudik, nggak ada mur di kakinya tuh nggak ada, bekas obeng tuh nggak ada, dan benar-benar mulus. Nah ini si Sahal didatangkan kepada Rasul
disampaikan dalam kondisi kejang-kejang dan pingsan. Kanjeng Nabi saat itu nanya, kenapa ini kok pingsan? Gak tahu wahai Rasul. Mentatahim, siapa yang kalian curigai yang membuat orang ini pingsan? Oh, ini tadi Sahal bin Hunayf baru mandi, dia pergi bersama Amir bin Rabi'ah, dua-duanya sahabat Ahlul Badr, Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf. Tapi tiba-tiba ketika didatangkan, Sahal dalam kondisi nggak sadar, kondisinya kejang demam. Dipanggil itu Amir, Mir sini Mir, kenapa kamu tadi ngapain ini, kok sahabatmu sampai nggak sadar begini? Ternyata ketika mandi, karena zaman dulu belum ada pemandian umum, sehingga ketika mandi tersingkap kulitnya Sahal bin Hunayf yang kuning langsat itu. Karena takjub dengan kulitnya Sahal bin Hunayf, Amir mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Kulitnya itu seperti wanita yang sedang dipingit, padahal dia laki-laki. Ketika dia mengucapkan seperti itu, langsung jatuh menggelepar dan tidak sadarkan diri. Kanjeng Nabi duko, marah. Amir diseneni, dimarahi sama beliau. Diseneni kalau di Jogja, di Banyumas ngomongnya diomei, domei. Pada baik ya. Katanya, kata Rasul, ala ma yaqtulu ahadukum akhoh, atas dasar apa kalian itu hendak membunuh saudara kalian sendiri? Kalau kalian ada suatu nikmat yang membuat kalian itu takjub, doakan keberkahan dan syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan ada yang namanya hasad. Kondisinya Sahal itu terkena suatu penyakit goib, bukan santet, bukan jin, namanya ain. Nopo? Ain. Nah, leluhur kita ada istilahnya wang sinawang, supaya hidup kita qanaah, supaya hidup kita syukur, jauh dari kedengkian, jauh dari sifat iri. Maka harus banyakin syukur dan jangan memandang nikmat orang lain, apalagi sampai dengki. Tanggane bar tuku mobil dengki, oh nyupang kayak itu, ngingu babi ngepet. Wah, akhirnya malah timbul fitnah. Dari kedengkian itu ngerinya luar biasa, efek secara sosial, bahkan efek secara penyakit metafisik, secara goib. Saking bahayanya ain, Kanjeng Nabi pernah ngendiko begini, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah adalah lantaran penyakit ain. Bahkan orang yang mengaini ini bisa membuat orang tiba-tiba depresi, kemudian gantung diri, kemudian dia itu bunuh diri, atau melakukan self harm, ngiris-ngiris bagian tubuhnya sendiri. Ini ada hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul bersabda, innal aina la tula'u birrajuli biidnillahi ta'ala hatta yas'ada thaliqan thumma yataradda minhu. Ain itu benar-benar dengan izin Allah akan menarik seseorang hingga dia itu naik ke tempat yang tinggi. Naik orangnya di Jogja, naik ke Gunung Kidul, di jurang situ. Habis itu dia menjatuhkan dirinya dari jurang, bunuh diri tanpa sadar gara-gara kena ain. Makanya kalau bapak ibu takjub terhadap anak tetangga, anak orang lain, jangan pernah banding-bandingkan secara tidak sehat antara anak kita dengan anak orang lain. Itu memicu hasad. Kalaupun kita takjub dengan nikmat orang lain,
doakan doa keberkahan. Barakallahu fiik. Nek susah ilate nganggo bahasa Jawa mawon mboten napa-napa. Pakai bahasa Indonesia, sorry. Ya. Semoga Allah memberkahi karirnya, Allah memberkahi mobilnya, Allah memberkahi rumah barunya, Allah berkahi jabatannya dan seterusnya. Allah berkahi prestasinya supaya tidak menimbulkan ain, atau ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ngoten mawon, biar nggak kelamaan karena kita mau menunggu curahan ilmu dari gurunda kita semuanya, Ustadz Abdus Somad. Intinya wang sinawang, jauhi dengki, jauhi hasad, karena dosa yang pertama kali dilakukan dan membuat makhluk itu menjadi makhluk paling terlaknat hingga hari kiamat itu adalah dosa hasad, dosa dengki, dosa iri. Itu yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Moga-moga kalau kita selama ini terjangkiti virus dengki dan iri, Allah cabut virus kedengkian itu dari dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Muhammad Faizar. Selanjutnya Ustaz Luqmanul Hakim. Baik. Oh iya, tawar menawar ini para ustaz. Ustaz Hamad Ar-Rasyadi. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati guru-guru kita semua yang ada di hadapan kita, Ustaz Abdus Somad, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Luqmanul Hakim, Ustaz Muhammad Faizar, serta jajaran alim ulama dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari jajaran pemerintah Gunung Kidul. Sebelum saya menyampaikan 1-2 kalimat, saya ingin bertanya, boleh? Kalau bertanya harus dijawab. Siapa di sini yang ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan, ucapkan saya. Yang mau hatinya tenang, yang mau hatinya lapang. Masya Allah, kita semua pengen hidup bahagia, betul? Mau aja atau mau banget? Cius. Mie apa? Mie bakso itu di sana-sana itu. Masya Allah, kita semua pengen hidup bahagia. Maka salah satu kunci utama kehidupan yang tenang, yang lapang, hatinya bahagia adalah tidak wang sinawang. Gak gampang iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain, entah itu keluarga, sahabat, tetangga. Kalau kita iri hati itu bikin dada sempit, hati sakit. Lihat tetangga beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Beli kompor baru, kita yang kepanasan. Beli tetangga ada yang naik jabatan, kita naik darah. Tetangga, saudara beli mobil, kita yang ketabrak. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga hati kita, insya Allah itu adalah kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan mendengarkan nasihat-nasihat juga dari guru kita bersama Ustaz Luqmanul Hakim dan juga guru kita bersama Ustaz Abdus Somad. Semoga yang singkat ini bisa kita jadikan ibrah pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Ustaz Luqmanul Hakim, disilahkan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah tadi panas, sekarang langsung teduh. Ini doa orang-orang di Gunung Kidul Handayani, Siti Mewah. Alhamdulillah mulutnya bisa bicara. Alhamdulillah telinga bisa dengar. Alhamdulillah lisan bisa ngomong, bisa bicara. Kalau saya pakai bahasa Pontianak paham? Iya ke? Kayak Upin Ipin. Pernah dengar tak? Kayak Upin Ipin sama. Kalau di Jawa kan pakai O, kalau di tempat saya pakai E. Apa, kemana gitu. Bisa ya? Bisa. Jadi lengkap kita nih. Ada yang orang ngapak, orang kepenak gitu. Ada yang pripun kabaripun. Nah gitu. Ustadz Salim halus sekali. Ustadz Hamad pakai bahasa Korea. Korea Utara atau Korea Selatan tadi? Nanti Ustadz Abdul Somad pakai Melayu. Tapi mungkin beliau pakai A nanti, ambil aman. Saya pakai bahasa yang saya bisa. Alhamdulillah, langitnya mendung. Alhamdulillah, yang sana tadi tidak kepanasan. Mudah-mudahan kita semua di sini dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Tuan Guru, Ustadz Salim, Ustadz Faizar, Ustadz Hamad, para tokoh masyarakat, para alim ulama, semua orang-orang baik yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Yang mau masuk surga berapa orang? Oh, semua. Yang mau mati berapa orang? Ini tidak realistis namanya. Mana bisa masuk surga kalau tak mati dulu? Iya kan? Sama kayak orang tanya gini, siapa yang mau maju? Saya. Bukan maju itu ya, hidupnya maju gitu. Siapa yang mau nyaman? Saya. Siapa yang mau maju dan nyaman? Saya. Kalau mau maju, siap-siap tidak nyaman. Ibu-ibu punya anak, hamil, bisa disimpan anaknya? Nggak bisa. Nah, ngomong-ngomong hamil, saya mau cerita boleh? Boleh? Boleh cerita tak? Boleh. Jadi ada dua kawan, lama nggak ketemu. Suatu hari kawan ini baru disebut panas lagi dia. Emang tak boleh ditegur benda nih ya. Ngeri-ngeri sedap barang ini nih. Nggak apa-apa ya, boleh lanjut nih. Dua kawan ini lama tidak ketemu. Yang satu sudah sukses, yang satu gitu-gitu aja. Tapi yang gitu-gitu aja nih agak tinggi sedikit. Jadi waktu dia temannya yang kaya ini baik, ramah, ngelihat teman ini kayaknya kawan aku lah dulu. Lalu ditegur, "Mbak, lagi belanja?" "Iya," katanya. "Beli aja Mbak semuanya, saya yang bayarin." Teman yang miskin nih nengok, siapa ya? Saya teman dulu sekolah, langsung dijelaskan. Dah singkat cerita belanja. "Apa kabar?" "Baik, sehat." Yang miskin ditanya, "Tinggal di mana?" Dia bilang, udah kena tanya tinggal di mana, dia bilang tinggal dekat sini. Terus yang kaya bilang, "Anak-anak sehat?" "Sehat." "Anak berapa?" Dia bilang, "Anak saya 5. Takut kena tanya, yang kaya bilang, "Nanti antarkan saya ya ketemu sama keponaan-keponaan." "Oke," katanya. Selesai belanja, pulang. Yang miskin nih, "Saya temankan yuk ke rumahnya biar saya bawakan belanjaannya." Begitu dibawa, yang miskin ini udah mulai mikir, rumah mana yang mau saya tunjuk. Udah telanjur ngomong, rumah dekat sini, padahal rumahnya mewah, mepet sawah. Sebelah anaknya jauh, di komplek-komplek rumah bagus-bagus, dia mulai mikir, rumah mana yang mau saya tunjuk. Satu ada rumah besar, pagarnya ketutup, dia berhenti sambil bercekak pinggang. Apa kalau bahasa Jawanya? Hah? Itulah dia. Apa? Palang kere. Dia berdiri di depan rumah sambil begini, palang kere ya. Malang kere. Maaflah, baru anak baru gitu ya. Dia berdiri bercekak pinggang lalu dia bilang gini, malang kere, dia bilang,
ini pembantu saya lagi di rumah, suami saya main golf. Rumah harusnya nggak dikunci, tapi kemana ya? Kok rumah dikunci? SMS sudah miskin sombong. SMS sudah miskin sontoloyo. Temannya yang ngelihat kelakuannya nih bingung. Dia bilang, hah? Sebentar kata dia, diambil tas, dikasihnya kunci. Ini coba katanya. Ini bukan kuncinya. Paham? Rumah siapa? Rumah temannya yang kaya. Langsung ditepuk, dikaplok gitu loh. Kamu nih lo dari dulu kok nggak berubah, kata temannya. Ini kan rumah saya, katanya. Terus dipeluk lah, bilang maaf, saya minder, saya malu. Awang sinawang apa? Saya ini miskin, kamu sudah kaya. Saya sudah lihat kamu dari tadi, cuma nggak bisa menghindar. Kamu negur saya duluan. Kamu enak, kaya, sukses. Hus, jangan ngomong sembarangan. Kamu nikah berapa tahun? Saya nikah baru 10 tahun. Saya nikah sudah 15 tahun, kata yang kaya. Kamu anak berapa? 5. 10 tahun anak, sekali sentuh jadi itu barang. Saya sudah 15 tahun nikah, sampai hari ini belum punya anak. Maka tadi saya bilang titip salam buat keponaan, nanti bawa anakmu ke sini. Saya tiap hari berdoa, sudah pergi umroh bolak-balik minta sama Allah biar punya anak, belum punya anak sampai sekarang. Kamu ngelihat saya enak, saya justru melihat kamu lebih. Tepuk sebelahnya, bersyukurlah. Tepuk tangan ini artinya sudah selesai Tuan Guru. Saya wangsul rumien ge. Betul kan? Sudah sampun kan? Sudah sampunkan ya tadi ya. Sudah sampunkan. Prakteknya gimana Ustadz? Ayo semuanya tangannya gini. Terima. Kasih. Lagi, terima. Kasih. Ada nggak yang kita terima dari Gusti Allah? Sehat. Senyum bisa senyum? Orang Kulon Progo bisa senyum? Gunung Kidul sorry. Gunung Kidul bisa senyum? Coba senyum 7 detik. Ya? Bisa ya Gunung Kidul senyum ya? Ini tanda syukur. Terima kasih. Punya jangan kasih. Punya apa tadi Sat? Yang sayur, jangan lombok ijo kasih. Punya daun jati enggak. Jadi kalau mau tahu bagaimana praktek syukur, terima. Jangan suka cuma terima. Ibu-ibu punya jilbab yang bagus, punya mukena yang bagus, punya panci kuali yang bagus, dipakai. Cincin bagus punya, gelang emas punya, sian. Dipakai ya. Nanti takutnya kalau panjenengan meninggal yang make istri baru. Dia bilang, wow sedekah akbar kata dia. Dipakai Bu ya, biar suaminya senang. Bapak juga gitu ya, ada rezeki dipakai. Terima. Nggak apa-apa sedikit, yang penting nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Dari saya itu matur nuwun ingkang kathah. Kulo wangsul rumiyin. Langsung balik. Saya ngapalinnya 2 minggu. Matur nuwun, sehat-sehat, keluarga besar di Gunung Kidul, semoga kita diberkahi Allah, dikasih rezeki yang banyak, halal, berkah, hutangnya cepat lunas.
Amin, banyak utang orang Gunung Kidul. Bilang cepat bayar utangmu, jangan banyak gaya gitu ya. Matur nuwun, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Masuk surga tanpa hisab. Di surga terbaik bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair, matur nuwun sangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dari keempat ustadz-ustadz yang luar biasa sudah tampil. Gongnya nih sekarang giliran yang terhormat Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LC DISE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut peserta yang kelima. Kirimkan SMS Anda ke nomor berikut ini. Pripun kabare Bapak Ibu? Saya muga-muga padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 orang, siji loro telu. 3 orang diundang oleh raja. Tapi yang undang ini Raja Sumatera, bukan Raja Jawa. Sampai di istana, sing siji loro telu iki satu-satu dikasih pena, pulpen. Yang nomor siji ngomong, oh jauh-jauh ke istana kok cuman dikasih pulpen. Kalau tahu gini aku ya ora teko. Yang kedua ngomong, ya daripada nggak ada pena, nggak ada pulpen, nggak bisa nulis, ya dapat pulpen, alhamdulillah. Sing nomor telu, kata yang nomor 3, saya nggak lihat penanya, yang saya lihat bukan pulpennya, tapi yang saya lihat adalah siapa yang memberikannya. Ini pena ini banyak di pasar, tapi pena ini beda. Kenapa? Karena pena ini pemberian sang raja, sehingga nanti saya di mana-mana bisa ngomong, itu pena? Pena bukan sembarang pena. Terus, ya wis, ini pena istimewa karena pemberian sang raja. Dari cerita singkat ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kalau mau bersyukur, jangan lihat bendanya, tapi lihatlah siapa yang memberikannya. Insya Allah ini rumus pertama bersyukur. Jangan lihat bendanya, jangan lihat orangnya, jangan lihat rumahnya, jangan lihat uangnya, tapi lihatlah yang memberikannya. Siapakah yang memberikan semua ini? Allah. Jadi ibu yang selama ini kurang bersyukur dengan bapak, pulang dari sini katakanlah, Pak, kamu pemberian tuyul. Bukan, kamu pemberian Gusti Allah yang mendampingi saya sampai malaikat maut tiba, sampai akhirnya nanti kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Ibu nanti kalau meninggal mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah. Bapak nanti mau masuk surga dengan ibu? Enggak sama suaranya. Alhamdulillah di Gunung Kidul, bapak mau masuk surga dengan ibu, ibu mau masuk surga dengan bapak. Di satu tempat, nggak boleh sebut nama tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya tanya, bapak mau masuk surga dengan ibu? Menang. Pas lagi ngobrol-ngobrol, dia balik nanya ke saya,
Ustaz Somad, ya. Nanti kalau kita meninggal masuk surga ketemu lagi dengan istri. Iya, saya bilang. Lama dia. Katanya di dunia aja saya sudah tersiksa Pak Ustaz. Masa di akhirat ketemu lagi? Saya tanya, Bapak tersiksa gimana? Ya apa nggak tersiksa Pak Ustaz? Saya pergi nih nelpon terus, video call, WhatsApp. Kamu sedang di mana? Dengan siapa? Pulang jam piro? Gajinya mana? Kunci motor mana? Kain sarung yang saya masukkan ke tas sudah dipakai untuk sholat apa belum? Itu baju kokonya sudah dipakai sholat atau belum? Pak, kalau begini, ini bukan istri. Terus ini adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya bukan so sweet my honey. Mudah-mudahan yang di hadapan saya ini adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begini melihatnya, maka Bapak menjadi suami yang paling bersyukur. Alhamdulillah. Kalau melihat Bapak kiriman Allah, maka ibu juga akan menjadi istri yang paling bersyukur. Bapak mesti bersyukur Pak. Kalau Bapak bersyukur, ingat janji Allah, la in syakartu, mau? Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Pak Ustadz maunya suami itu yang putih, yang seperti kulit Sahal bin Hunayf. Saya mau suami yang kulitnya putih, nggak ada bekas obeng. Saya mau yang kuning langsat. Kenapa Allah ngirim yang hitam seperti ini, nggak ada manis-manisnya? Ibu, hidup ini menurut keinginan kita atau menurut pengetahuan Allah? Menurut pengetahuan Allah, menurut ilmu Allah, itulah suami yang layak mendampingi ibu. Karena kalau dikirim Allah suami seperti penyanyi Korea, ibu nggak tenang di rumah. Baru dia pergi 1 jam, ibu stres, anxiety, depresi, bunuh diri. Tapi begitu dikirim Allah yang model begini, ibu tenang aja. Ada orang yang ngomong, ibu nggak khawatir suaminya diambil orang? Ya terserah, mau ambil ya ambil aja. Maka yang paling indah itu adalah mengembalikan semuanya milik Allah, dipinjamkan Allah ke kita sejenak. Konsepnya sederhana, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu sayang nggak dengan bapak? Sayang, tapi ada yang lebih sayang lagi dengan bapak. Siapa itu? Gusti Allah. Maka ibu doa, ya Allah, aku sayang pada suamiku, tapi dia adalah makhluk yang kau kirimkan untuk mendampingi aku. Maka kalau engkau mau ambil, ambillah ya Allah. Penderitaan yang paling dalam adalah akibat rasa memiliki yang paling kuat. Semakin kuat rasa memiliki, semakin dalam duka cita. Maka jangan pernah ada melekat di dalam hati. Makanya setiap habis subuh kita baca sekali, habis maghrib dibaca sekali, mau tidur malam dibaca sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, itu milik Allah. Dititipkan ke kita semua. Doakan supaya Abdul Somad bisa ngelakoni yang diomongin, yang diceramahkan. Karena ngomong ini mudah menggerakkan lidah, tapi meyakini dan mengamalkan ke dalam hati, mudah-mudahan kita bisa sama iso ngelakoni insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semua ini pemberian Allah. Allah yang beri semua. Maka tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada yang hina, tidak ada yang jumawa, tidak ada yang rendah, tidak ada yang rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di bawah tidak merasa hina, yang di atas tidak merasa mulia. Kenapa? Karena pentas pemberian panitia.
Ustadz Somad enak aja ngomong begitu. Ustadz kan di atas, Ustadz kan mulia. Sementara selesai acara, yuk turun apa? Medun. Habis acara ya turun ke bawah. Memang mau setelah habis acara terus di sini. Datang panitia, Ustadz acara udah selesai. Enggak, saya nggak mau turun. Saya mau di sini aja. Iya tetap turun. Ibu bapak yang ada di bawah juga kalau selesai acara bisa naik ke atas. Cobalah nanti habis acara naik ke atas. Setelah naik ke atas ya biasa aja, nggak ada istimewa-istimewanya juga. Ibu nanti, bapak nanti selesai acara naik ke atas, suruh satu teman ambil syuting kamera di bawah, terus sampai ke atas. Ternyata tempat Ustadz Salim tadi, tempat Ustadz Somad tadi, tempat Ustadz Faizar tadi, tempat Ustadz Hamad tadi, nggak ada apa-apanya guys. Biasa aja kali. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu ini milik Allah, pemberian Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi Ustadz Somad konsep hidupnya selama ini ya begitu. Saya selalu merasa bahwa ini adalah semuanya pemberian Allah. Sampai masanya nanti diambil Allah, dipinjamkan Allah sejenak. Ada makhluk yang namanya roh. Roh ini dititipkan Allah ke dalam jasad Abdul Somad. Dengan adanya roh bersemayam dalam jasad, dalam badan, jantungnya jadi berdegup dan berdetak. Di jantung dada sebelah kiri. Bapak Ibu yang mau ngerasakan silakan. Masih terasa? Alhamdulillah. Masih ada Pak? Detak jantung yang normal bunyinya begitu. Tapi ada juga yang kencang. Itu biasanya kencang itu disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya lihat dari tadi Ustadz Salim mancing, Ustadz Faizar mancing, Ustadz Hamad mancing dengan kulkas tetangga kita yang kedinginan, Ustadz Lukman juga. Kalau saya lihat dari pancingan mereka, ini orang Gunung Kidul dari tawanya itu, dari senyumnya itu kelihatan nggak ada yang punya utang. Nah kan lepas. Kalau orang punya utang nggak bisa gini ketawanya. Saya pernah mancing orang punya utang. Pendek aja, senyum pun dikit aja. Apa Pak Ibu, pripun kabare? Tak bisa. Tapi hari ini dari senyumnya, dari lepasnya, mereka semua menjadi hamba Allah yang bersyukur bahwa semua adalah milik Allah, bukan punya kita. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Datang seorang mulhid, ateis, nggak percaya sama Tuhan. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Datang dia berdiri di atas pentas, lalu dia tantang ulama-ulama, para kiai, para alim, para ulama, hadratil muhtaramin wal mukarramin. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Kebetulan di bawah itu ada Imam Abu Hanifah, imam paling tua di antara 4 mazhab, jenenge Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, boleh saya naik ke atas sebentar? Boleh. Imam Hanafi naik ke atas. Boleh kamu turun ke bawah sebentar? Boleh. Dia turun. Terus apa maksudnya? Itulah kerja Tuhan sekarang. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Ini semua milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu ada anak-anak muda yang hadir ini, ceramahnya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi tafsirnya sesat. Pulang dari ngaji, lihat pohon mangga tetangga, ambil. Dia nggak tahu yang punya lihat pakai CCTV. Kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah.
Dia pikir cuman dia yang ngaji, dia pikir cuman dia yang dengar ceramah pagi ini dari Gunung Kidul. Yang punya pohon mangga ngambil kayu batu dia lempar. Kenapa kamu lempar? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Emang kamu sangka saya nggak ikut? Memang saya nggak hadir, tapi saya streaming dari rumah tahu. Saya kan nonton tadi di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kunci kalau mau cepat bersyukur, jangan katakan milik saya, milik Allah yang dititipkan ke saya sebentar. Ibu-ibu kalau merasa suami ini milik ibu, saat dia pergi meninggalkan ibu, ibu akan nangis mencakar dinding seperti harimau macan. Mas, tanya sama tetangga, kamu nangis kenapa? Warisannya. Tapi kalau ibu meyakini ini hanyalah titipan Allah, pemilik aslinya Allah, ibu akan tegar melihat jenazahnya. Ibu nggak nangis, memang sudah lama ku tunggu. Kenapa Allah lama banget ngambil dia ya? Ini titipan kok nggak diambil-ambil. Kelihatan dari senyum ibu kok nggak ada yang sedih. Padahal saya tadi mancing. Ibu jangan lupa, memang mereka nggak ngelihat ibu karena ada tembok Berlin di antara kita. Tapi ibu jaga juga perasaan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua milik Allah. Saya lewat di jalan, tanah kosong, milik Bapak Dr. Andus. Tanah ini milik insinyur, tanah ini milik Bapak AKBP, tanah ini milik Bapak Ustadz. Rasa-rasanya saya mau pergi tempat digital printing, mau buatkan baleho besar-besar, saya mau buat di tanah yang paling ujung. Dari ujung sampai pangkal semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada milik kita, semua milik Allah, dipinjamkan ke kita supaya kita bersyukur. Syukur iku apa Pak Ustadz? Syukur iku ketok. Izharun ni'mah. Izhar dalam tajwid ada namanya ikhfa, menyembunyikan. Tapi ada izhar, menampakkan, memperlihatkan sehingga kelihatan oleh mata. Hari ini saya pakai baju. Baju saya ini bagus nggak Bu? Api apa ora? Ini saya pakai supaya ketok. Izharun nikmah, supaya yang ngasih baju ini ngelihat, oh ternyata baju yang saya kasih dipakai. Coba kalau nggak saya pakai, yang ngasih jangan-jangan wis didol. Jangan-jangan udah dijual Ustadz Somad ini baju. Kira-kira dari tadi Ustadz Somad tausiah itu kasar loh Ustadz kalau pakai tangan kiri. Kenapa Ustadz ngomong? Kenapa Ustadz ngomongnya pakai tangan kiri? Tangan kanan Ustadz emang masalah apa? Masalahnya cincin ada di tangan kanan. Loh, terus kenapa Ustadz tunjukkan? Izharun ni'mah, supaya yang ngasih tahu bahwa ini namanya syukur. Ketok. Ini yang hadir semua ini adalah ketok, syukur. Ini yang hadir ini mau ngasih tahu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku si urip, aku masih hidup, aku masih ada, sehatku masih ada, nyawaku masih ada. Kalau tablik akbar malam ramai biasa, tablik akbar di masjid ramai biasa, tablik akbar di gedung ramai biasa, tablik akbar subuh ramai biasa, tablik akbar siang panas ramai, itu hanya di Gunung Kidul. Ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu yang sedang bersyukur, mereka sedang manasik haji. Ini rasa-rasa di Padang Arafah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki supaya kami bisa ke Baitullah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kunci pertama,
kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah kalau jurus ini dipakai, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Suami titipan Allah, istri titipan Allah, anak titipan Allah, mobil titipan Allah, motor titipan Allah, rumah titipan Allah, ilmu titipan Allah. Ilmu, hafalan kuat, ingat segala sesuatu, ingat nomor HP, ingat nama orang. Pakai motor jalan sore-sore, lupa pakai helm, jatuh, hilang semua. Error. Teman saya, Mat, iya bang, iya mas, aku iki hafal Quran 30 juz dulu waktu di Mesir, somat. Tapi pas pulang ceramah pakai motor, lupa bawa helm, jatuh, yang tinggal Al-Fatihah. Lalu saya ngomong ke dia, bang, mas, di kampung saya kalau ada radio yang kresek-kresek, itu biasanya dipukul sekali lagi suaranya muncul. Saya bilang coba jatuhkan sekali lagi, mana tahu memorinya muncul. Dia bilang saya khawatir jangan-jangan semuanya jadi hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap melihat apapun menyebut nama Allah. Oh, ini anak kamu ya? Iya. Ganteng ya? Siapa dulu papanya? Lupa sama Allah, bisa kena ain. Ingat pesan Ustadz Faizar. Ini anak kamu? Iya. Cantik ya? Siapa dulu mamanya? Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Loh, ini istri kamu? Alhamdulillah. Pas istrinya tanya, ini suami kamu? Innalillah. Jangan. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Itu enaknya kalau zikir ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan. Pas ditanya, kamu ingat ora? Terus tadi kok ngomong lip sync. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa zikir itu selalu dilantunkan? Subhanallah, engkau yang suci. Bukan, aku kotor, banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa pikiran. Subhanallah, yang suci itu cuma Allah. Kita ini kan cuman pelaku dosa yang belum ketahuan, yang belum ditangkap KPK. Kita ini kan pelaku dosa yang belum OTT, operasi tangkap tangan. Kita ini kan pelaku dosa yang Allah masih sayang, enggak ketahuan. Ujung-ujungnya, oh kamu. Jangan teruskan. Subhanallah. Kalau kita sudah meyakini diri kita kotor, yang suci Allah, kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Dan tidak ada ini hanya bayang-bayang saja. Yang ada itu hanya Allah. La ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengatakan yang ada hanya Allah, engkau kecil, engkau hanyalah butiran debu. Wa takunul jibalu kal. Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kidul seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, potong, letakkan ke telapak tangan, tiupkan ke wajah tetangga, kawan, jiran yang sombong. Pulang dari sini, mampir ke pasar tempat kambing, minta sama yang punya kambing, mau beli kambing? Enggak, ngambil bulunya aja.
pesan Ustadz Somad, dikit ambil, pergi pulang, mana tetangga yang merasa dirinya besar, yang angkuh, yang sombong, bilang sama dia, watakunul jibalu kal ihnil mam. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kidul hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin, lalu kamu Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allahu Akbar. Kalau bisa meyakini Allah Maha Besar, puncaknya adalah la haula wala quwwata illa billah. Oh, tadi acara di alun-alun Gunung Kidul ramai, meriah, megah, 5 ustadz bisa satu majelis. Apa kata panitia? La haula wala quwwata illa billah. Mengucapkan la haula wala quwwata itu setelah acara, bukan waktu rapat pembentukan panitia. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung yang ada di Gunung Kidul, gimana nanti kita acara menyambut Maulid Nabi? La haula wala quwwata. Bukan. Waktu sebelum acara mari kita semangat, tapi setelah acara datang pujian, datang sanjungan, maka kita katakan saya nggak ada apa-apanya, daya dan upaya, tidak ada satu langkah pun, tidak ada satu hayunan tangan pun, tidak ada satu kedipan mata pun, tidak ada satu bisikan telinga pun, tidak ada satu detak jantung pun, kecuali ada kekuasaan Allah. La haula wala quwwata. Suami rajin cari nafkah, jual es krim, diharapkan panas terik menyengat, ternyata hujan lebat, pulang suami, mohon maaf sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, aku nggak bisa bawa uang ke kamu hari ini. Apa kata istrinya? Wala haula wala quwwata illa billah Al-Aliyil Azim. Kita simpan di freezer mas, besok kita jual, mudah-mudahan esok panas. Setelah suaminya mandi nanya, gimana makan siang kita dek? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita cepat mengembalikannya kepada Gusti Allah. Ini kunci yang pertama. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9 lewat 15. Yang disampaikan baru 1. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya bersyukur, itu waktu tidak terasa berlalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustadz Salim saya lihat makan bubur, jangan apa katanya tadi. Saya nggak makan bubur itu karena dia bilang jangan. Terus Ustadz Lukman juga makan bubur. Habis itu mereka berdua ngomong, surgawi banget. Ustadz, saya tetap makan tiwul, karena itu mengenang masa kecil saya di kampung dulu. Saya suka makan tiwul tuh pakai kelapa, pakai gula merah, enak, rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu mau merasakannya, datanglah ke Gunung Kidul. Aku sudah, kamu? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz nggak mau coba bubur ini Ustaz. Saya bilang, saya tidak ingin merusak rasa saya yang lama. Saya ingin menjaga rasa ini tetap ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nggak maksa Ustadz Lukman untuk makan tiwul, dan Ustadz Lukman pun nggak maksa saya untuk makan bubur. Yang penting kami sama-sama merasakan bahagia, karena tiwul dan bubur sama-sama datang dari panitia. Panitianya diciptakan Allah. Panitialah yang menggerakkan hati mereka untuk berbuat baik. Semoga panitia yang sudah bersusah payah, tetes peluh keringat air mata, berhari-hari mempersiapkan acara ini, semua supporter dan donatur kita diberikan istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mereka yang buat acara ini tapi mereka tidak tampil ke depan.
Nggak ada tuh dari tadi mereka tampil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang umbul-umbul. Nggak ada mereka tampil ke depan. Abdul Somad, engkaulah yang ceramah paling lama. Engkaulah waktu yang diberikan 50 menit. Saya tadi dikasih tahu, jangan lewat 50 menit. Engkaulah penceramah yang di syuting dengan kamera. Hidup kameranya. Soalnya di tempat lain pernah juga pas mau selesai saya tanya panitia, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, itu kameranya mati. Tapi Abdul Somad, mungkin pahala ceramahmu sudah hilang karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Riya mempertontonkan amal, sum'ah memperdengar-dengarkan amal, ujub merasa takjub dengan diri sendiri. Tapi ada orang di sana di balik layar, hatinya tidak pernah kotor karena dia tidak pernah tampil ke depan. Di dunia boleh jadi kau yang viral Abdul Somad, kau yang ditonton orang Abdul Somad, tapi boleh jadi nun yang di belakang sana, yang tidak dapat tenda, yang tidak dapat tikar, yang duduk di atas tanah, mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Diaminkan mereka ya Allah. Aduh. Memang susah ngomong sama orang jujur ya. Gak bisa diajak bersandiwara. Ini orang Gunung Kidul ini lurus-lurus hatinya semua. Jalannya aja yang berbelok dan berliku, tapi orangnya lurus-lurus semua. Ustadz Somad, kata Ustadz Salim, kita mau kemana Ustadz Salim? Kita ke Yogyakarta lantai loro, mau melihat Yogyakarta lantai 1. Ternyata setelah sampai di Yogyakarta lantai 2 Gunung Kidul, ngelihat orang di Yogyakarta lantai 1 kecil, gak ada apa-apanya. Tapi jangan lupa, walau kau sudah di atas, orang yang di sana di Jogja lantai 1 ngelihat kau di atas juga kecil. Kita ngelihat orang naik pesawat, apa kata mereka yang di atas pesawat itu ngelihat kita di bawah? Kecil mereka di bawah. Kau kan nggak dengar, mereka yang di bawah juga ngomong, kau kecil di atas, jatuh mati. Uang Sinawang, Masya Allah, ada gambar kami ternyata. Tolong nanti kalau selesai acara, foto kami berempat ini disimpan baik-baik. Bisa? Soalnya kemarin habis pileg, banyak gambar-gambar caleg itu yang diserak, dibuang. Akhirnya saya lihat ada yang dibuat penutup WC di samping kali. Pas penutup pintunya, tertulis di bawah, coblos nomor. Masya Allah, tabarakallah. Saya aja sendiri ngelihat gambar saya terpukau. Kok bisa seputih ini ya? Sopo sing ngedit ini? Gunung Kidul mengaji, Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang ngedit, sehingga saya tidak terlalu jauh lah dari Ustadz Lukman dan Ustadz. Memang kalau dengan Habib Muhammad bin Anis dari hidung memang agak jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jurus yang kedua supaya kita ini bersyukur gimana? Unzur ila man huwa asfala minka. Tadi ngelihatnya ke atas, ini semua pemberian Allah. Sekarang lihat ke bawah, lihat orang yang lebih rendah darimu. Menurut kamu motor ini membosankan? Ini motor Pak Ustadz udah lebih 5 tahun dengan saya Pak Ustadz, membosankan sekali. Remnya dibetulin, gasnya nggak jalan. Gasnya dibetulin, lampu mati. Ustadz ngomong begitu ngejek ya. Ini cerita tentang motor saya. Saya dulu pernah kuliah S2 di Malaysia, beli motor harganya 500 ringgit. 500 ringgit kali 3.000 kan 1,5 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan gimana motor harga 1,5 juta. Kalau dia ngebut, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. Jadi saya bawa motor itu
Itu makanya jangan heran saya ini orang yang paling pandai menata perasaan. Karena saya udah terlatih dengan motor itu. Kalau ngebut lampunya mati, nggak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu pelan mesinnya mati. Maka dari rumah ke kampus nggak pernah ganti gigi. Abdul Somad, motormu yang menurutmu ini sangat parah. Kalau parkir di kampus, cari parkir, waduh tenang. Cari parkir di tempat jauh di dekat pohon kayu. Supaya apa? Jangan dilihat cewek mahasiswa. Motor yang menurut kamu memalukan, yang menurut kamu membosankan, itulah yang diidam-idamkan orang yang punya motor bagus tapi kredit. Mudah-mudahan cepat lunas. Banyak juga yang kredit. Motor memang baru tapi klaksonnya kredit. Rumah yang menurut kamu rumah paling membosankan, ini rumah saya ini tipenya, tipe berapa ini? Ini tipenya 4L Pak Ustadz. Lo lagi. Dapur ketemu, buka pintu ketemu, buka kamar langsung ruang tamu langsung dapur. Rumah yang menurut kamu menjemukan, memuakkan, membosankan, itu adalah rumah yang dirindukan oleh teman-temanmu yang masih tinggal di rumah mertua, yang selera makannya hilang karena tatapan mata mertua. Kok ceramah Ustadz Somad ini gua banget ya? Jangan-jangan ada panitia yang bocorkan ini. Ustadz Somad adalah ustadz yang isi ceramahnya tidak bisa diintervensi, tidak bisa dibisik-bisiki macam-macam. Saya ngomong sesuai apa yang ada di pikiran saya. Jadi jangan pernah menduga-duga ini menyindir ibu mertua. Jangan ada di antara ibu yang tersinggung mendengar tausiah ini. Jangan-jangan, Ustadz Somad nyindir saya. Kunci dengar tausiah Ustadz Somad satu saja. Ikhlaskan pada Allah, jangan sakit hati. Karena kalau sakit hati, ada beberapa jamaah tersinggung, sakit hati, pulang, meninggal. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, panjang umur semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang punya mobil ngelihat yang punya motor, alhamdulillah. Yang punya motor ngelihat yang numpak bicycle. Bicycle itu dari bahasa Gunung Kidul, maksudnya dikayuh pakai sikil. Bicycle maksudnya. Yang pakai bicycle, sepeda, bersyukur. Yang jalan kaki masih sehat walafiat. Orang-orang kaya sengaja jogging pagi-pagi mengitari lapangan sepak bola. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari sebelum Anda terkena osteoporosis. Punya mobil mahal, minum teh di dalam mobil, tehnya nggak tumpah saking hebatnya kecanggihan. Tetap jalan kaki berkeringat-keringat pakai baju sampah, pakai baju kresek biar supaya berkeringat. Kita memang jalan kaki tiap hari, sehat walafiat. Yang sehat, yang jalan kaki, pergilah ke rumah sakit. Pulang dari sini, yang merasa hidupnya membosankan, yang merasa hidupnya menjemukan, yang merasa hidupnya memuakkan, pulang dari sini pergi ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, sampean arep ndelok sapa? Kamu mau ngeliat siapa? Saya mau ngeliat semua yang ada di rumah sakit ini. Pesan Ustadz Somad. Kamu juga security. Kenapa nggak pernah mengambil pelajaran selama di sini? Loh, kok malah menceramahi saya? Pergilah ke rumah sakit, ngelihat pejabat, ngelihat orang kaya yang selama ini hidupnya mewah, selama ini semua ada, makan udang, makan cumi, makan kepiting, daging kambing, semuanya menyebabkan penyakit, gula darah, diabetes, darah tinggi, jantung koroner, kanker, mati. Di rumah sakit, Ustadz Somad dalam 1 bulan
wajib sehari ke rumah sakit, mendoakan jamaah, ngelihat jamaah. Ustaz Somad nanti habis tausiah bisa mampir ke rumah sakit? Bisa. Sampai di rumah sakit Ustaz Somad disambut dengan jubah warna biru yang resletingnya di belakang. Masya Allah, persilakan Ustaz Somad, persilakan. Saya yang dikasih baju. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya, rombongan, nggak ada yang dikasih baju, cuman saya. Dibukakan pintu, silakan masuk Ustaz Somad. Saya lihat di atas ICU. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Masuk ke dalam. Begitu saya masuk, pintu ditutup. Mereka ngelihat saya dari luar. Saya melihat mereka seperti ikan dalam akuarium. Ternyata mereka masukkan saya ke dalam ICU. Disitulah penyakit menular. Mereka nggak mau masuk, mereka takut. Nampaknya seperti menghormati saya, rupanya mereka mau membunuh saya. Di dalam ruangan itu sepi, sunyi. Yang selama ini orang kaya, pejabat-pejabat kalau ketemu ketawa. Di ruangan itu sunyi, sepi. Yang ada cuman suara mesin. Mana yang kaya, mana yang pejabat? Keluar dari situ. Kita orang yang paling bersyukur kepada Allah. Tapi kalau mau mengucapkan alhamdulillah, jangan pas di ruang itu. Apalagi di depan keluarganya. Udah agak-agak jauh, baru alhamdulillah. Jangan langsung di situ, alhamdulillah. Jangan. Kalau jenguk orang sakit, bukan sekedar menyenangkan dia, bukan sekedar mendoakan dia, yang untuk dia cuma satu jari. Kalau di Sumatera begini, kalau di Jawa. Mau Sumatera, mau Jawa, tetap yang untuk orang kita jenguk satu. Tapi yang untuk kita 4, mensyukuri nikmat Allah. Selama ini kau kemana? Masuk suara azan dari menara masjid. Saya nunjuk menara masjid, rupanya menara Telkomsel. Masuk suara azan dari menara masjid ke rumah sakit. Dari celah-celah kaca. Hayya 'alas shalah. Menetes air mata pasien di rumah sakit. Apa kata istrinya? Dulu sehat nggak ke masjid, sekarang udah sakit nangis. Makanya baik-baik sama istri. Coba kalau baik sama istri, istrinya pasti akan menyenangkan. Jangan nangis ya mas, tenang, sabar. Insya Allah sebelum selesai hari Jumat selesai ini insya Allah. Malaikat maut wis teko. Tapi kalau kamu sombong, kamu nakal, KDRT kekerasan dalam rumah tangga, marah-marah, ngamuk-ngamuk, apalagi sampai mukul, sampai masanya nanti kau di ruang ICU. Siapa yang menjaga? Siapa yang bisikkan talqin? Siapa yang menyuapkan makanan? Mereka lah yang selama ini kau benci, kau marah, kau pukul. Betul? Coba kalau kau baik ke mereka, mereka akan bisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Indahnya husnul khotimah. Tapi karena kau sombong, angkuh, petantang petenteng, mana surat tanah. Betul bu? Aduh, memang payah ngomong sama orang jujur ini ya. Gak bisa diajak bersandiwara. Jaga juga perasaan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ke bawah, bagaimana cara Ustaz Somad dapat nasihat? Ustaz kan penceramah. Lalu yang nasihati Ustaz siapa? Yang nasihati saya sahabat-sahabat saya. Ustaz Lukman kelihatannya menceramahi jamaah, tapi sesungguhnya Abdul Somad juga mendapatkan pelajaran. Ustaz Salim, Ustaz Faizal, Ustaz Hamad beserta para kiai, para alim, para ulama, hadratil muhtaramin wal mukarramin, doakan supaya semua ustadz-ustadz, guru-guru, kiai-kiai panjang umur, barokah ilmunya untuk kita insyaallah. Amin. Tapi ada nasihat yang tidak bersuara, nasihat yang tidak berbunyi, nasihat yang tidak berhuruf, nasihat diam. Apa itu? Kematian. Orang kaya mati,
Orang miskin mati, orang sehat mati, pejabat jangan sebut adalah, polisi jangan kuat-kuat nanti dikata, ustaz astagfirullah. Lalu yang disombongkan itu apa? Wang sinawang. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ini kemarin di Kulon Progo, kemudian sore di Sleman, sekarang di Gunung Kidul, besok pagi di Merapi Merbabu, habis itu pulang ke Riau, terus lagi terbang ke Kalimantan Selatan. Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Itu ucapan bapak ke ibu nanti kalau istrinya nanya terus, kamu kok nggak pernah istirahat mas, kamu kok lungo-lungo terus. Istirahatnya nanti bersama kamu sayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan hati orang, membahagiakan orang, bisa dengan harta, bisa dengan jabatan, bisa dengan kekuasaan. Kalau nggak bisa, idkhalus surur, membahagiakan orang. Saya tidak bisa membahagiakan dia dengan uang Pak Ustadz, dengan kata-kata yang menyenangkan hatinya. Nabi tidak pernah memanggil ya Aisyah, nah, dengan kata-kata. Satu kata dipilih Nabi membahagiakan hatinya, ya Humaira. Humaira dari kata ahmar, merah. Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merah. Boleh saya panggil istri saya nanti pulang ya Humaira Pak Ustaz? Boleh. Pulang dari sini, ya Humaira, mana kopi emas? Tapi nggak enak Pak Ustaz, istri saya kan nggak putih. Nggak apa-apa, menyenangkan hatinya. Jangan terlalu jujur, nanti pulang ya Hajar Aswad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. 50 menit tausiah Ustaz Somad di Gunung Kidul. Pesannya dua, kalau mau bersyukur pandang ke atas, semua dari Allah. Pandang ke bawah, ada orang yang lebih susah. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, insya Allah, amin ya rabbal. Cuman kadang kalau kita kena panas, dehidrasi, kurang cairan, kadang nggak sesuai antara pendengaran dengan ikatan. Jangan-jangan nanti pas pulang, pas ditanya, kebetulan suaminya nggak ikut. Ditanya sama suami, apa tadi ceramah Ustaz Somad? Marilah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur. Terima kasih segala perhatian. Saya lihat jamaah masih tetap semangat ini. Kalau saya tausiah setengah jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak sanggup. Ini masih ada 3 hari lagi. Saya ke Yogyakarta dan sekitarnya 4 hari dalam setahun. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. 3 malam saya nginap. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih. Karena kalau lebih dikhawatirkan buka cabang Yogyakarta. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mudah-mudahan kita istiqomah, bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, ini ada pemberian kenang-kenangan berupa lukisan Gunung Kidul Mengaji yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia Ustadz Fatur Rahman. Monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hadiahkan lukisan hasil karya salah satu putra Gunung Kidul. Kami hadiahkan untuk Ustadz Abdul Somad
Semoga beliau tahun depan berkenan untuk hadir ke Gunung Kidul kembali. Ya Rabbi, insyaallah. Mohon diterima Ustaz Abdul Samad. Mohon. Ya, mohon kepada para ustadz, iya, untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Setelah ini undian grand prize umrah full yang akan diambil langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, baik. Satu undian door prize. Grand prize. Grand Ibadah prize. umrah. Mohon untuk tidak Iya. pulang terlebih dahulu, masih ada doa oleh Majelis Ulama Indonesia Gunung Kidul. Ya, grand prize kita akan kita undikan, dan kepada panitia disilakan untuk berdiri di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan mohon seksama untuk melihat kupon. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah yang mendapatkan grand prize umrah nomor 482 Teman-teman keamanan untuk membantu apa? 4822. Iya. Ada 4822. Silakan jamaah yang memegang kupon dengan nomor 4822 untuk naik di atas panggung. Monggo silakan dibantu untuk para program dan tim keamanan. Iya, dimohon kepada Ibu Haja Yuniarti Arum Sakti untuk menyerahkan secara simbolis grand prize umroh. Ya, ini dari Biro Trans Umroh. Teras umrah. Masya Allah, jazakumullah khairan jazak. Masya Allah. Bunda, nama Bunda? 4822. Nama saya dari Mujirah dari Darusari, RT 07 RW 12 Wonosalam. Allahu Akbar. Yang pernah umrah belum, Bu? Mana rasanya, Bu, mendapatkan grand prize umrah dari Teras Umrah? Salam jazakallah khairan Ya, jazak. kepada tim dari Trans Umroh untuk Pekerjaan sebaiknya apa, Bu? Masker tolong tuh dilepas, Bu. Dilepas, diambil aja, Bu, diambil, Bu. Maskernya dilepas, Bu. Dilepas, Bu. Bapak, dilepas, dilepas, Bu. Simbolis, monggo. Bu. Sudah. Dari Dumai, Ustaz. Dari Dumai. Mari Bu, depan Bu. Diserahkan sama Tuan Guru. Ya, terima kasih ya untuk ini kepada Trans Umroh atas grand prize. Allah Alhamdulillah, semoga ibadah itu diterima Allah. Doakan kami semua yang ada di Gunung Kidul, doakan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doakan Teras Umroh, doakan ustaz-ustaz kita di tempat-tempat mustajab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua membukakan pintu rezeki, bisa berhaji berumrah ke Baitul. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat. Jazakallah khair, Ustaz. Untuk sholat selanjutnya doa. Mohon kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Gunung Kidul kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ashafi Ashafi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قوي الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Diucapkan terima kasih kepada segala tamu undangan yang telah hadir dan juga diucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian untuk acara yang terakhir kami menutup. Demikianlah rangkaian acara pada kesempatan pagi hari sampai siang hari ini berjalan dengan lancar. Diucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh hadirin yang telah hadir memenuhi lapangan Pemda Kabupaten Gunung Kidul. Dan kita akhiri dengan baca takbir dan doa kepada